Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Tunusniah dan video kali ini kita akan membahas mengenai Flutter. Sejak tahun 2019 lalu, Flutter telah menjadi perbincangan hangat di kalangan para mobile developer. Flutter sendiri merupakan software development kit atau biasa diketahui dengan SDK yang bisa membantu developer dalam membuat aplikasi mobile cross-platform. Aplikasi Google Ads, aplikasi Alibaba, merupakan beberapa dari aplikasi terkenal di dunia di mana mereka telah menggunakan framework Flutter dalam pengembangan aplikasinya. Hal ini menjadi menarik di kalangan para developer yang akhirnya tertarik untuk mencoba teknologi ini, di mana teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Google pada tahun 2017 yang lalu. Flutter. Apa itu Flutter? Flutter adalah Software Development Kit atau biasa disingkat dengan SDK yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Flutter ini sama dengan React Native. Flutter dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berjalan baik pada itu device Android maupun iOS. Flutter sendiri menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman general purpose, di mana bahasa pemrograman ini dikembangkan sebagai bahasa pemrograman aplikasi yang dapat dengan mudah untuk dipelajari dan disebarkan. Dart digunakan untuk mengembangkan berbagai macam platform, termasuk di dalamnya adalah website, aplikasi mobile, server, dan perangkat yang mengarah pada teknologi Internet of Things. Dari web resmi Flutter, dikatakan bahwa Flutter merupakan perangkat UI Google untuk membuat aplikasi cantik yang dapat dikompilasi secara native untuk mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. Ini menjadi faktor yang menyebabkan mengapa teknologi ini sangat disukai karena kemudahannya dalam membuat aplikasi hanya dengan satu basis kode saja. Mengapa Flutter harus dilirik? Why? Yang pertama, cross-platform. Flutter mendukung cross-platform, di mana dapat dijalankan di beberapa platform yang berbeda. Dengan menggunakan Flutter, kita dapat membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Selain mobile, kita juga dapat membuat aplikasi website dan desktop. Hal ini tentu sangat menguntungkan. Kita dapat menghemat waktu, karena tidak perlu lagi mempelajari bahasa native yang digunakan pada masing-masing platform tersebut. Yang kedua, fast development. Flutter mempunyai sebuah fitur dengan nama Hot Reload. Dengan fitur ini, proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih cepat dan mudah. Setelah melakukan perubahan pada kode program, kita cukup menekan Hot Reload. Aplikasi akan diperbaharui dalam kurun waktu kurang dari 1 detik. Sangat cepat, bukan? Yang ketiga, Beautiful UI. Flutter dirancang untuk mempermudah developer dalam membangun tampilan user interface. Keseluruhan UI pada Flutter dibangun menggunakan widget. Aplikasi Flutter pertama. Untuk membuat aplikasi Flutter pertama kita, maka kita harus mempunyai aplikasi Visual Studio Code yang digunakan sebagai text editor. Untuk membuat project baru, kita dapat menekan Ctrl+Shift+P untuk membuat project baru pada text editor Visual Studio Code.
Ini merupakan tampilan pertama pada proyek baru. Nah, ini merupakan sintaks bawaan dari bahasa pemrograman Dart. Untuk memudahkan kita dalam membuat proyek baru, maka kita akan menghapus sintaks bawaan ini. Untuk aplikasi pertama Flutter kita mencoba untuk membuat tampilan Hello World yang akan ditampilkan pada layar. Pada bahasa pemrograman, fungsi main bukan merupakan fungsi yang asing tentunya. Fungsi main ini akan dijalankan terlebih dahulu ketika sebuah program dijalankan. Nah, pada program ini kita melihat bahwa kita menggunakan sebuah kelas dengan nama MyApp. MyApp ini sendiri merupakan turunan dari stateless widget. Stateless widget mempunyai sebuah metode dengan nama build yang harus di-override oleh kelas yang merupakan turunannya. Metode build ini akan mengembalikan sebuah widget yang merupakan tampilan dari stateless widget itu sendiri. Material app merupakan sebuah widget yang berisi data-data yang diperlukan oleh aplikasi yang menggunakan material design. Nah, pada line 12 ini kita lihat bahwa kita menggunakan property home, di mana merupakan tampilan awal yang akan ditampilkan oleh material app. Pada property home, dipasang widget scaffold, yang merupakan tampilan dasar dari sebuah aplikasi Android. Scaffold ini ada banyak propertinya, namun pada aplikasi Flutter pertama kita ini, kita menggunakan dua buah properti saja, yaitu app bar dan juga body. App bar itu kita gunakan untuk judul, sedangkan body merupakan bagian bawahnya untuk nanti kita menambahkan tulisan Hello World. Untuk app bar, kita memasang widget app bar yang menggunakan properti title, dan untuk menampilkan judul yaitu aplikasi Hello World. Sedangkan pada bagian body, kita menampilkan teks dengan tulisan Hello World dengan menggunakan widget teks. Setelah di-running, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, judul dari aplikasi kita ini terlihat bahwa tampil sebuah judul dengan nama aplikasi Hello World. Dan tampilan body Hello World tersebut menampilkan tulisan Hello World. Pada body ini kita melihat bahwa kita menggunakan center. Kenapa kita menggunakan center? Center ini kita gunakan untuk menampilkan tulisan Hello World-nya berada pada tengah-tengah. Sekarang kita masuk pada pembahasan text widget. Apa itu text widget? Bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu widget, secara sederhananya pada Flutter, keseluruhan tampilan baik itu tombol, gambar, teks, list, icon, bahkan satu layar penuh pada handphone tersebut merupakan sekumpulan dari banyak widget. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi pertama pada Flutter kita, yaitu aplikasi Hello World. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai properti-properti text widget yang akan sering kita pakai ketika menggunakan Flutter. Kita menggunakan sintaks program yang telah kita buat sebelumnya pada aplikasi Hello World. Namun, fokus kita kali ini berada pada bagian body, di mana sebelumnya kita menggunakan widget text. Namun, kali ini pada line 16 ini kita membungkus widget text dibungkus menggunakan widget container. Sehingga sintaks yang kita gunakan pada line 15 ini child.2 container. Kemudian pada sintaks program ini kita juga mencoba untuk menambahkan properti seperti color, mengatur lebar, dan tinggi container. Container ini berisi teks, yaitu
tampilan Hello World. Sehingga ketika sintaks program ini kita running, akan menghasilkan kontainer dengan warna biru, dengan tampilan Hello World, dengan tinggi kontainer sebesar 50 dan lebar kontainer sebesar 150. Di sini kita mengubah tampilan tulisannya menjadi saya sedang melatih kemampuan Flutter saya. Kita menggunakan overflow untuk mengatur bagaimana teks kita ditampilkan jika teks tersebut terpotong. Di sini kita juga mengatur max line-nya 2 untuk menampilkan jumlah baris maksimalnya, tidak boleh melebihi 2. Kemudian elipsis. Sintaks elipsis ini akan menampilkan titik-titik jika seandainya teks terpotong. Kita juga dapat menggunakan klip, namun tidak menunjukkan tanda titik-titik. Nah, ini ketika di running. Kita menggunakan elipsis. Di sini terlihat bahwa muncul tanda titik-titik ketika teks tersebut terpotong. Selain itu, Flutter juga memiliki properti text align. Kita tahu dong apa itu text align. Text align itu digunakan untuk kita dapat mengatur bagaimana teks dapat ditampilkan. Di sini kita menggunakan center sehingga teks akan ditampilkan berada pada posisi tengah. Text align ini kita dapat mengatur posisinya, apa itu rata kanan, rata kiri, atau posisi di tengah. Namun pada program ini kita mencoba untuk menggunakan center, sehingga ketika program dijalankan maka terlihat bahwa teks saya melatih kemampuan Flutter saya berada di posisi tengah-tengah dari kontainer. Selain text align, juga terdapat property style, di mana untuk mengatur gaya dari teks. Colors white digunakan untuk mengatur tulisan agar berwarna putih. Kita juga dapat menambahkan font style di sini dengan menggunakan italic sehingga tulisan akan bercetak miring. Font weight digunakan untuk mengatur ketebalan tulisan, sedangkan font size digunakan untuk besarnya tulisan. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai widget kolom. Widget kolom berfungsi untuk mengatur tata letak widget yang ada di dalam kolom tersebut. Di dalamnya dapat terdiri dari beberapa widget secara vertikal atau ke bawah. Pada line 12 kita dapat melihat ada children yang terdiri dari kumpulan widget. Di sini kita dapat melihat ada array untuk menampilkan teks 1, teks 2, dan teks 3. Karena kita menggunakan widget kolom pada bagian body, maka output yang dihasilkan akan menampilkan teks 1, teks 2, teks 3 secara vertikal atau ke arah bawah. Sedangkan row berbeda dengan kolom. Row akan menyusun teks secara horizontal atau ke arah samping. Nah, di sini kita menggunakan widget row pada bagian body sehingga teks 1, teks 2, dan teks 3 akan ditampilkan ke arah samping, tidak menurun ke bawah. Row dan kolom memiliki properti main axis alignment. Pada kolom akan mengatur alignment secara vertikal. Ketika main axis alignment-nya menjadi center, maka posisi tulisan akan berada pada posisi vertikal di tengah-tengah. Sedangkan pada row posisinya berada secara horizontal atau ke arah samping. Pada bagian ini kita mencoba untuk menggabungkan widget kolom dan juga widget row dalam satu program. Nah, pada awalnya kita menggunakan widget kolom yang akan menampilkan teks 1, teks 2, teks 3 ke arah bawah. Kemudian kita juga menambahkan widget row untuk menampilkan teks 4, teks 5, dan teks 6 secara horizontal.
Apa itu kontainer? Widget kontainer adalah sebuah widget yang bertugas sebagai pembungkus dari widget lain. Dinamakan kontainer karena nantinya ia bisa memiliki properti-properti bingkai seperti padding, margin, border, border radius, box shadow, dan lain. Nah, kita masuk kepada sintaks program. Pada bagian body, kita menambahkan kontainer dengan warna merah. Yang perlu diketahui di sini adalah ada dua properti yang paling sering digunakan, yaitu margin dan juga padding. Margin adalah jarak antara kontainer dengan widget lainnya yang ada di luar kontainer. Di sini kita mengatur margin sebesar 10, maka hasilnya akan menghasilkan kontainer yang memiliki jarak dengan pinggir layar sebesar 10. Maka ketika di running akan menghasilkan hasil seperti berikut. Padding sendiri adalah jarak dari sisi kontainer ke widget yang ada di dalam kontainer. Di sini dapat dilihat bahwa dalam kontainer merah terdapat kontainer biru. Pengaturan margin juga dapat dilakukan dengan menggunakan LTRB, yaitu pengaturan margin secara left, top, right, bottom. Di sini juga terdapat decoration yang digunakan untuk memberikan dekorasi terhadap kontainer. Nah, decoration ini kita menggunakan box decoration, sehingga output yang dihasilkan berupa kontainer dengan gradasi warna yang berbeda. Pengaturan gradasi ini dapat digunakan pada sintaks begin alignment top left, yaitu dari atas ke kiri, dan end-nya alignment bottom right, yaitu dari bawah ke kanan. Kenapa warnanya bisa bergradasi? Kita menggunakan colors, di mana colors ini merupakan kombinasi atau terdiri dari banyak-banyak warna.